Halo guys, selamat datang di channel pribadi gua di 87 ya. Jadi pada video kali ini dan di video pertama gua sebenarnya. Nah, di sini gua bakal membahas soal drama atau masalah yang lagi yang akan terjadi ya di dunia perkipopan. Nah, pasti lo juga udah pada tahu ya, yaitu adalah antara drama PP50 dan juga Aktrak ya, yang atas masalah royalti dan juga pelanggaran kontrak eksklusif teman-teman ya. Nah, karena kan sebelumnya gue mau mengatakan bahwa masalah ini kan belum kelar ya, jadi gue masih belum bisa ngasih info yang detail ya tentang masalah ini. Jadi gue cuma bisa ngasih info-info yang basic aja, intinya biar lo itu paham dan ngerti juga soal masalah apa yang terjadi soal PP50 dan juga Aktrak teman-teman ya, biar nggak asal ceplos juga gitu ya kalau ada berita-berita yang nyangkut PP50 antara Aktrak ya, dan juga terpecah belah antara ngebela PP50 dan juga si Seojun teman-teman ya. Oke, sebelumnya gue minta maaf ya kalau gue ngomong PPT-nya agak belibet ya teman-teman, karena gue emang ngomong itu cepet banget ya. Jadi emang sulit juga sebenarnya buat ngucap PPT dengan benar dan baik ya. Ya, intinya lu bisa mesti denger lah gitu ya intinya. Oke. Nah, sebelum itu jangan lupa aja guys untuk like dan subscribe ya teman-teman, dan share juga teman-teman kalian yang emang suka K-pop ya dan emang lagi gak tahu juga soal masalah drama di dunia K-popan ini ya. Ya, dan buat yang mau request silakan kalian drop aja di kolom komentar ya. Gue cuma terima request ke grup aja ya, soalnya gue nggak standby grup. So langsung saja kita ke videonya guys. Nah, sebelum kita ngulik soal konflik PP50, alangkah baiknya jika kita ketahui dulu perjalanan karir daripada grup PP50 itu sendiri. Nah, PP50 atau adalah Masa Hanggul itu dibaca Pipeti gitu ya, adalah grup perempuan Korea Selatan yang dibentuk oleh Aktrak pada tahun 2022. Nah, grup ini terdiri dari 4 anggota yaitu Saena, Aran, Kina, dan Shio. Nah, sebelum debut grup, Saena berpartisipasi sebagai kontestan di KBS acara kompetisi menari Dancing High, dan dia adalah bagian dari tim Hoya. Dan Kina menyanyikan lagu utama OST Take Back My Life dari drama UCN Running Investigator. Nah, pada 14 November 2022, PP50 mengumumkan bahwa mereka akan memulai debutnya pada November 2022 dengan merilis gambar logo resmi grup yang diposting di semua akun media sosial grup. Pada hari yang sama juga, pra-rilis video musik untuk lagu Love In Me dirilis di saluran YouTube resmi mereka, dan para anggota juga terungkap pada 15 November melalui foto konsep album debut mereka yang mengungkap nama dan tanggal debut serta foto resmi para anggota untuk pertama kalinya. Video penampilan login juga dirilis pada hari yang sama juga waktu itu ya. Nah, PP50 merilis album mini EP atau extended play debut mereka The 50 pada tanggal 18 November 2022 dengan High Hair sebagai single utama. Dan album tersebut berisi perjalanan pertama para gadis yang menambahkan kebebasan di luar kekacauan realitas dan akhirnya beralih ke utopia. Dan juga terdiri dari 4 lagu yaitu Hiker yang memiliki perasaan pop R&B yang menyanyikan tentang dunia ekstasi dan mimpi, demi lagu pop kota, Love In Me yang menyampaikan pesan kenyamanan kepada kaum muda yang mengalami rasa sakit yang tumbuh, dan juga Login yang mengekspresikan gerakan gadis-gadis yang memberontak untuk melarikan diri dari dunia nyata yang menyisakan dengan penampilan yang intens gitu ya kira-kira. Nah, promosi untuk perilisan album ini dimulai pada 22 November dengan siaran musik debut mereka di SBS M The Show dan berakhir di KBS 2 Music Bank pada tanggal 2 Desember. Penampilan debut mereka juga meninggalkan kesan yang kuat dengan komentar positif tentang penampilan vokal langsung mereka dan mendapat pujian dari penggemar di India dan juga di Indonesia. Album ini juga tidak termasuk ke circle album chart saat pertama kali dirilis, tapi debut nomor 44 di tanggal lagu terbitan tanggal 18 sampai 24 Desember 2022 dengan 2.597 penjualan album. Majalah kritikus Korea IZM juga menilai album ini 4,5 dari 5 bintang, peringkat tertinggi yang pernah diberikan majalah tersebut kepada girl group. Penulis Son Seung-geun juga berpendapat bahwa PP50 adalah contoh bagus tentang apa yang terjadi ketika lagu-lagu bagus dan penyanyi bagus bertemu. Berkat mereka, Korea memiliki satu lagi girl group yang bagus. Jadi ribet gini ya ngomongnya. Nah,
PPPT juga terpilih sebagai salah satu dari The Recording Academy K-pop Girl Group Awards pada tahun 2023. Mereka juga dinobatkan sebagai salah satu debut K-pop terbaik tahun itu oleh Rolling Stone India, dan Tell Me dan Lupin Me ditampilkan dalam latar lagu K-pop terbaik tahun 2002 yang disusun oleh Fever dan Mashable masing-masing ya. Nah, pada 24 Februari tahun 2023, grup ini merilis album single pertamanya The Beginning Cupid bersama dengan video musik untuk lagu utamanya yaitu Cupid. Nah, lagu ini yang dimana direkam dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris menampilkan Kina yang menulis bagian lirik bahasa Korea. Cupid memasuki Billboard Hot 100 pada 27 Maret dan menjadikan mereka grup ke-6 dan grup K-pop tercepat dalam sejarah yang melakukan rekor tersebut ya. Nah, tentu kesuksesan lagu Cupid ini jelas membuat nama grup PPPT langsung meroket ya, bahkan digadang-gadang bisa masuk list nominasi Grammy Award di tahun 2024. Emang saking meledaknya nih lagu gitu ya. Nah, tapi sayangnya gitu ya, baru ngerasain ketenaran yang besar, PPPT justru malah harus terlibat konflik dengan labelnya sendiri karena masalah royalti dan pelanggaran kontrak eksklusif. Nah, semuanya berawal dari pada tanggal 23 Juni, di mana labelnya sendiri yaitu Attract dalam sebuah keterangan resmi menyebut bahwa ada pihak luar yang berusaha mempengaruhi PPPT untuk melanggar kontrak eksklusif. Meski belum lama debut ya, grup ini menuai popularitas besar berkat lagu Cupid. Pihak label pun akan menempuh langkah hukum untuk mengatasi langkah ilegal ini katanya. Nah, hal serupa juga dikatakan oleh Seo Jun, mengatakan hal serupa dalam sebuah wawancara bersama Spot Chosun. Tak butuh waktu lama, pihak luar yang dimaksud kabarnya adalah Warner Musik Korea, yang satu agensi yang bekerja sama dengan perusahaan musik tersebut. Keduanya diklaim bekerja sama agar Attract menjual hak cipta PPPT kepada mereka. Nah, kami telah menemukan bukti yang jelas bahwa ada percobaan untuk mencuri member PPPT secara ilegal dari tangan kami. Nah, kamu meminta Warner Musik Korea agar menjelaskan posisi mereka dengan jelas, kata perwakilan agensi Attract. Attract ya. Segera setelah adanya tudingan tersebut, Warner Musik Korea menyampaikannya melalui sebuah keterangan resmi. Mereka mengerahkan upaya terbaik lah sebagai distributor musik PPPT di pasar internasional. Mereka pun sangat menyayangkan adanya rumor seperti ini, gitulah kesannya. Dan masalah pun terus berlanjut saat label Attract beberapa waktu kemudian mengetahui adanya dugaan fakta bahwa The Givers, tim produksi lagu PPPT, diam-diam membeli hak cipta lagu Cupid dari komposer luar negeri. Attract kemudian melaporkan kepada polisi 4 orang dari label tersebut, termasuk CEO An Sung Il, dan The Givers mengadakan kontrak layanan dengan kami, mengambil tanggung jawab manajemen proyek PPPT, dan mengawasi operasi bisnis. Namun, selama masa transisi, mereka terlibat dalam aktivitas yang merusak bisnis kami, seperti menghapus akun email perusahaan dan data terkait proyek, merusak catatan elektronik, dan melakukan tindakan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam menjalankan transaksi bisnis. Mereka ungkap Attract ya. Nah, The Givers saat ini tidak lagi bekerja dengan Attract ya, melainkan Warner Records, karena itu pula perusahaan ini diduga sebagai pihak ketiga yang memengaruhi para members. Namun Ang Sung Il sudah membantahkan kabar tersebut katanya ya. Dan keempat member PPPT rupanya juga telah mengajukan penangguhan kontrak terhadap Attract sejak 19 Juni melalui kuasa hukum dari firma Barun. Mereka mengklaim bahwa label telah melanggar sejumlah kesepakatan seperti tidak mendengar pendapat member gitu ya, mengungkap operasi yang dilakukan Aran tanpa berdiskusi itu, dan kurang transparan soal masalah pendapatan. Nah, keempat member mengajukan perintah untuk menangguhkan kontrak eksklusif pada 19 Juni melalui perwakilan hukum mereka ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul, dan persidangan saat ini sedang berlangsung. Nah, langkah tersebut diambil karena pihak Attract melanggar kontrak dan menyebabkan kehancuran kepercayaan, kata firma hukum Barun pada 28 Juni ya. Nah, terus bukti yang sebelumnya disebabkan Seo Jun merupakan sebuah rekaman percakapannya dengan pihak Warner Musik Korea pada 3 Juli kemarin. Ia mengungkapkan rekaman tersebut kepada publik ya. Di sana disebutkan bahwa The Givers berusaha mencuri PPPT dari naungan Attract ya. The Givers juga memberikan klarifikasi bahwa alih-alih mencuri, Warner Musik Korea mengusulkan agar kedua label ini bekerja sama, dan The Givers mengajukan proposal tersebut kepada Warner Musik Korea karena berpikir langkah ini akan sangat menguntungkan label dan aktrisnya sekaligus gitu ya. Namun, laporan dispute yang menjabarkan hukuman di PPPT, Attract, dan The Givers kembali membuat publik heboh gitu ya. Ada banyak cerita yang baru terungkap, mulai dari awal grup terbentuk, investasi fantastis yang diberikan Seo Jun untuk perkembangan para member, An Sung Il yang tidak mencantumkan nama komposer asli lagu Cupid, hingga An Sung Il dan karyawan B yang menghalangi Seo Jun untuk berkomunikasi dengan member ya.
Kepercayaan buta saya pada Gipers adalah penyebab kehancuran saya. Ketika saya bertanya apakah saya bisa mengunjungi ruang latihan, B akan mengatakan bahwa para anggota tidak merasa nyaman dengan Anda di sana. Saya tidak ingin ikut campur dengan latihan mereka. Jadi saya memutuskan untuk tidak pergi. Namun betapa saya ingin melihat mereka secara langsung, ujarnya sambil berlinang air mata, itu ucap Seojun ya. Nah, bahkan masalah ini pun harus merembet ke masa lalu Seojun yang sebelum menjadi CEO Attract yang mendirikan label Kyosound yang kemudian berganti nama menjadi Ardor and Able, lalu Star Crew Entertainment, dan grup bentukannya adalah Hotshot yang salah satu membernya adalah Ha Sung-woon X101. Di kalangan penggemar, perusahaan ini dikenal kurang mempromosikan artisnya. Fasilitas yang mereka berikan pun juga cukup memprihatinkan katanya, yaitu 6 member Hotshot diketahui tinggal di kamar yang sempit, dan karena hal ini pula sejumlah penggemar internasional mengaku cukup sulit untuk bersimpati dengan situasi yang sedang dialami Seojun saat ini. Dan kabarnya sampai sekarang khususnya tetap lanjut, dan kabarnya dua asosiasi industri paling berpengaruh di K-pop ya berjanji untuk mendukung CEO Attract atau Seojun. Dan menurut laporan SBS News tanggal 18 Juli, Asosiasi Hak Cipta Musik Korea telah memutuskan untuk menahan royalti dari lagu hit PP50 Cupid. Dan keputusan itu dibuat karena tuduhan yang mengklaim bahwa CEO The Givers, Ang Sung-il, secara ilegal memperoleh hak cipta atas lagu tersebut. Jika terjadi sengketa hak cipta, kami menahan royalti, kata Asosiasi Hak Cipta Musik Korea. Nah, pada hari yang sama, outlet media Korea melaporkan juga bahwa PP50 terancam masuk daftar hitam atau blacklist di industri setelah Asosiasi Manajemen Hiburan Korea, salah satu asosiasi industri paling berpengaruh ya, juga menyuarakan dukungannya untuk Attract ya. Dalam sebuah pernyataan, asosiasi menyatakan penyesalan atas perseteruannya lewat PP50 sambil mengembar-gemborkan pencapaian Seojun ya. Kami merasa menyesal dengan situasi PP50 saat ini. Kami berharap kedua belah pihak dapat segera berdamai, gitulah kira-kira. Nah, jadi itulah guys info yang bisa gua kasih sementara ya. Sampai sekarang gua masih memantau terus beritanya teman-teman ya. Karena emang masih berlanjut juga dan emang masih belum ada jalan tengah untuk kedua belah pihak. Mungkin kalau misalkan nanti masalahnya udah selesai, mungkin gue bakal bikinin videonya ya sekali mungkin. Tapi untuk sementara sih cuman itu aja yang bisa gue sampaikan. Intinya biar lu ngerti juga tentang masalah apa yang terjadi. Semoga emang gak kecepatan juga gue ngejelasinnya gitu ya. Ya, so gimana pendapat kalian ya? Menurut gue sih emang sayang banget sih ya, karena PP50 yang emang baru tenar bangetnya gitu ya harus terlibat masalah kayak gini gitu ya. Gue emang gak pernah expect aja sih sebelumnya gitu ya. Ya gagal dia menjadi BTS ya, dimana bisa sukses yang lahir artis yang bisa sukses dari si kecil lah gitu ya kira-kira. Sayangnya emang gagal aja itu buat capainya. Oke. So, kalian akan bahas apa lagi? Mungkin next pembahasan gue bakal ceritain soal karir dan juga karirnya Gfriend ya dari awal debut hingga mereka disband. Itu sih untuk konsep konten dua selanjutnya. Gimana pendapat lu tentang masalah ini? Kalau misalkan ada info yang kurang atau yang salah, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Request bisa lewat komentar yang gue pin, atau misalkan lu mau request ya silakan cobain aja kolom komentar, gue akan senang hati membacanya. Ingat ya, girl group only teman-teman ya, jangan request yang boy group only gitu ya, karena gue nggak ngestan boy group teman-teman ya. Gue di sini cuman ya mau fun tapi cuman ngestan girl group ya teman-teman. Jadi emang guanya emang emang kebanyakan mantau yang girl group ya, jadi emang nggak tahu juga sih drama-drama apa yang terjadi sama boy group sekarang. Kalau nggak salah emang sekarang lagi ramai-ramainya penggemar ngirimin truk ke SM ya, ke kantor SM ya. Mungkin gue juga bakal bahas itu juga. Oke, mungkin segitu saja dari gue. Kata gue kru yang tugas mengucapkan see you next time, and bye bye guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.